anaknya dua. 2, 3. 1 ini. Yang bisa ngurus rumah, ngejagain anak. Suami yang kalau kita tinggal tiba-tiba gitu ya, beliau bisa masakin gitu ya, ngasih makan. Bisa standby kapanpun, dimanapun untuk istrinya sih. Kapanpun kita perlu dia selalu ada gitu. Suami yang bisa bantu apapun itu. Bisa dibilang ya. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Insya Allah termasuk. Sudah. Ya soalnya kalau suami saya kan kadang kalau pas lagi di rumah beliau juga sering bantuin saya gitu. Ya kadang-kadang di saat saya lagi butuh peranan seorang laki-laki, terutama peranan seorang suami, ya alhamdulillah suami saya ada di. Karena dia selalu ada ketika saya butuh dia gitu. Kemanapun kalau ada waktu pasti diantarnya. Bisa bantuin ngejagain anak. Kalau tadi kita lihat jawaban para istri, sebenarnya benang merahnya adalah buat mereka suami cerdas siap siaga itu adalah suami yang memang selalu ada pada saat dibutuhkan. Ada secara fisik. Bukan masalah transferan, bukan masalah uang, itu gak ada hubungannya ternyata dengan cerdas, siap, dan siaga. Nah sekarang aku mau ke Mbak Cindy Fatika dulu yang sudah 15 tahun membina pernikahan. 16 atau 15 sih itu? 16 ya? 16 ya? 16, oh tambah 1, 16 tahun. Suka ngurang-ngurangin dia. Tapi ada perbedaan gak sih? Mungkin Cindy Fatika yang dulu ketika awal-awal pernikahan menggambarkan suami cerdas siap siaga seperti ini. Seiring berjalannya waktu berubah lagi nggak? Iya, mungkin kalau dulu mungkin nih kayak masih orang awam pada umumnya gitu, mungkin lebih ke kayak materi atau apa ya, kayak gitu-gitulah. Tapi kalau sekarang seiring dengan anak-anak makin gede, ternyata kita tuh sadar banget semakin anak-anak gede semakin butuh waktu dan perhatian gitu. Lebih daripada waktu mereka masih bayi. Karena pas lagi anak-anak sekarang ini kan emang akhlaknya itu yang penting. Terus mereka lebih banyak pergaulan sekolah, terus curhat apa segala macam, typical teenager yang kayak gitu kan, itu butuh waktu dan konsentrasi dan perhatian banget. Nah, untungnya alhamdulillahnya mungkin kalau dulu emang Firman kurang begitu involved gitu ya, kayak anak-anak masih bayi banget waktu lahir si kembar tuh mungkin aku yang begadang tiap malam yang gantiin popok. Dia tuh bukan yang kayak gitu tipenya, bukan kayak baby gitu. Cuman sekarang setelah anak-anak besar, bersyukur banget gitu, Firmannya udah mulai berubah banyak banget, hampir 180 derajat berubahnya. Terus udah gitu dia hampir setiap waktunya tuh buat istri dan anak-anak. Jadi dia nggak pernah tuh kalau pulang syuting terus dia hangout dulu sama teman-temannya baru pulang tuh dia nggak pernah, pasti dia langsung pulang. Malah dia yang ngajak-ngajakin aku pulang setiap saat untuk di rumah bersama anak-anak gitu. Jadi memang ya cerdas dan siap siaganya dalam hal itu. Jadi kapanpun aku butuhin, kayak misalnya Keanu harus ambil rapot, aku lagi sakit, dia yang jalan gitu. Anak-anak mau makan apa, dia yang masak. Oh kayak iya? gitu. Iya. Bapaknya masak. Banget. Kalau lagi kosong ya di rumah. Bisa. Siapa tahu yang di rumah kan. Tinggalin nomor telepon nanti ya. Iya. Bapak Ibu juga kayaknya udah mau juga ya Bu ya? Disewakan. Lumayan loh Bu, bisa diobjekin. Loh, kok jadi diobjekin suaminya? Sekarang kalau Georgia sendiri nih, baru 1 tahun ya, hampir 1 tahun menikah. Kalau misalkan kan ngerasa Aldi ini adalah suami yang cerdas, siap, siaga. Rasanya tuh di mana? Rasanya ya cerdas, siap, siaga, yang selalu siaga. Sama tindakan dia seperti apa yang bikin kamu ngerasa seperti itu? Misalkan kayak dia standarnya kalau lagi hamil kan kita pengen makan apa, atau ya misalnya di lokasi syuting aku lagi makan ini terus aku jadi kepengen, ntar pasti dibawain. Yang kayak gitu sweet little things, tapi itu sweet banget gitu. Terus kalau misalkan kamu lagi butuh sesuatu lah, selain ngidam ya, kita di luar ngomong ngidam, misalkan kamu lagi butuh sesuatu yang kamu lagi malas nih ngerjainnya, terus tiba-tiba kamu minta ke Aldi biasa langsung mau ngejalanin, atau yang kamu bisa kan, masa harus aku? Apa ya? Pasti mau sih. Pasti mau. Oh, gajinya cukup tiap bulan. Kan pasti mau dia. Emang lu pikir asisten rumah tangga? Ya, jadi kemarin kan
sempat pengen apa? Tahu bulat ya. Tahu bulat. Tahu tapi maunya yang bulat. Iya. Oke. Tahu bulat. Kan ada tuh yang dagang tahu bulat. Jadi pas lagi pulang ke rumah dari lokasi syuting, sayang aku mau tahu bulat. Siap, my queen. Itu kan nikah baru setahun, kita lihat aja kan pada berapa tahun ya. Ya kan, my queen. Nih dengerin, lu dengerin nih yang kelima. Gua nggak mau jawab. Di tahun pertama my queen ya kan. Tahun kedua, ketiga, keempat, kelima my Saroh. Tapi nggak apa-apa, itu emosian. kan proses belajar menjadi seorang suami ya. Sekarang aku mau nanya kalau Melanie, kalau misalnya kita breakdown, lo ngerasakan si Angga ini adalah suami yang cerdas, siap siaga. Emang suami cerdas. Nah ini soalnya masih banyak miskonsepsi nih, cerdas itu kan dipikir, oh berarti IP-nya bagus, berarti akademis ya. Angga lebih ke arah logikanya yang jalan, logisnya. Karena kita perempuan, apalagi kalau udah banyak tekanan dengan banyaknya pekerjaan, belum ngurus anak dan sebagainya, kadang suka nggak bisa berpikir logis lagi, udah pakai perasaan, baper gitu ya. Benar. Nah, baper banget. Nah, tugas dari suami adalah untuk bisa meluruskan lagi kebaperan itu, untuk bisa ngejaga ini. Kamu kayak udah mulai nggak logis nih, udah mulai nggak masuk akal pikiran-pikirannya. Nah, dia lagi yang ngingetin, dia fungsinya di situ sebagai pengingat, sebagai pembimbing Itu istrinya. adalah cerdas. Itu suami yang menurut cerdas. seorang Melanie. Tapi aku setuju banget sih. Apalagi kalau tadi kan dibilang anak-anak sudah mulai semakin besar. Ketika punya sosok suami yang cerdas, kita ngerasa lebih aman karena kita Iya. tahu know what to do-nya. Iya. Karena kan semua lebih bengkak. Kebutuhan makan, kebutuhan Banyak pilihan juga loh. Aku kadang-kadang suka labil orangnya. Aduh, aku mesti gini apa gini. Aku mesti yang mana dulu atau yang mesti pilih yang mana. Aku nggak kadang suka. Nah itu juga sih kadang-kadang punya suami ini juga Suami jadi tergantung sebagai- ya, Bo. sebagai konsultan Gitu. gitu. Ayo dong kamu yang bikin keputusan, aku ribet sendiri gitu. Oh, oke. Sih. Tapi nggak memanfaatkan kan pada akhirnya kan. Maksudnya Pak? Maksudnya ini bukan memanfaatkan. Bapak kayaknya Ini namanya simbiosis mutualisme. Iya, maksudnya kan gitu. Ya, karena Jangan ada- sampai akhirnya jadi salah kaprah. Pak, karena banyak suami yang saya temukan. Sorry. ditemukan. Suami yang lu temukan di mana Ya, pinggir maksudnya jalan? suami-suami orang-orang. Suami kita orang. ngobrol, mereka tuh lebih ke terserah. Iya. Jadi suruh istri yang ngambil keputusan karena nggak mau ribet. Padahal apalagi kalau udah ngomongin soal pendidikan anak ya, aku terutama orang yang concern banget soal pendidikan. Aku nggak bisa cuma terserah. Aku butuh orang nih yang bisa bantu aku. Yuk, Berdiskusi ya, paling nggak ya, berdiskusi, itu dia. Nah makanya buat pemirsa ingin tahu gimana caranya, jangan kemana-mana, tetap di Basa Basi, bahasa Basi. Ya.